Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Dwi Maulana dari kelas 1B dengan NIM 2522053 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang pendidikan suatu pengantar yang dikarang oleh Sudomo Hadi. Nah, buku ini berisikan tentang pendidikan. Setelah saya baca tentang buku-buku ini, saya mendapatkan 4 poin di dalam buku ini. Yang pertama, ruang lingkup pendidikan. Kedua, landasan pendidikan. Ketiga, dasar dan tujuan pendidikan. Dan keempat, alat pendidikan. Dari 4 poin yang saya sebutkan tadi, saya akan mereview satu-satu tentang dari 4 poin yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu adalah ruang lingkup pendidikan. Nah, dalam buku ini dijelaskan pendidikan itu adalah pengaruh bantuan atau tuntunan yang diberikan kepada orang bertanggung jawab kepada anak didik. Nah, di dalam pendidikan ada suatu proses. Nah, proses ini disebutkan di buku ini oleh S. Brojonagoro. Pendidikan dapat dimulai lebih awal lagi, bahkan ketika calon suami istri masih dalam proses pacaran. Nah, dalam inilah orang zaman dahulu sangat berhati-hati dan berpegang teguh pada ajaran bibit, bebet, bobot. Oleh karena itu, pendidikan tersebut berlangsung sepanjang hayat. Nah, poin berikutnya itu poin kedua, menjelaskan tentang landasan pendidikan. Buku ini setelah saya baca menjelaskan bahwa landasan adalah suatu yang dipakai sebagai dasar untuk berpijak dari segala aktivitas pendidikan. Ada beberapa landasan pendidikan, di antaranya landasan filosofis, landasan sosiologis, kebudayaan, psikologis, dan teknologi. Nah, dimaksud landasan filosofis ini adalah cinta akan kebijaksanaan, yaitu mencari jawaban akan kebenaran. Nah, sedangkan landasan sosiologis itu adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah yang dijadikan tolak dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah kebudayaan. Sebenarnya kebudayaan ini adalah hal yang penting dalam suatu pendidikan karena di sanalah mencakup tata krama. Dan kebudayaan ini adalah sebagai sistem berpikir, nilai moral, keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Jadi di dalam kebudayaan dan kultural ini mereka banyak hubungan sosialisasi. Nah, selanjutnya psikologis. Psikologis ini proses pendidikan yang membahas tentang kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah teknologi. Kenapa dengan teknologi? Nah, karena zaman sekarang sudah makin berkembang, pendidikan mudah ditempuh, dan pendidikan teknologi ini dampak positifnya adalah dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, poin berikutnya itu poin ketiga, yaitu menjelaskan dasar dan tujuan pendidikan. Nah, dasar adalah suatu yang dipakai sebagai landasan untuk berpijak. Nah, dari sanalah semua aktivitas pendidikan bermulai. Sedangkan tujuan adalah suatu yang akan diraih dengan melakukan aktivitas tersebut. Nah, poin selanjutnya itu poin terakhir, alat pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan alat pendidikan ini? Alat pendidikan ini adalah hal yang akan membuat kondisi yang memungkinkan terlaksananya pendidikan. Contohnya, keteraturan, kebersihan, ketenangan, dan pembiasaan. Apa sih yang dimaksud dengan keteraturan? Keteraturan itu adalah berlangsung pada tempat dan waktu yang telah terjadwalkan. Misalnya masuk jam 7.15 atau jam 7.30. Nah, selanjutnya itu kebersihan. Kebersihan itu adalah menanamkan kebiasaan kepada anak-anak agar tetap bersih dan rapi. Selanjutnya itu ketenangan, yaitu menanamkan kebiasaan ke anak agar tetap menjaga keharmonisan dengan keluarga dan mendapatkan hidup yang tenang jadinya jika adanya keharmonisan dengan keluarga.
Nah, yang terakhir adalah pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan kepada anak akan kesibukan lapangan ataupun motorik ataupun dengan berhubungan antar sesama mereka, yaitu berinteraksi, melakukan diskusi dan hal-hal yang lain. Nah, dari 4 poin yang tadi saya reviewkan satu-satu itu adalah poin-poin penting menurut saya dalam buku ini. Nah, mungkin sekian penyampaian poin-poin yang saya dapatkan dari membaca buku ini. Semoga dari review ini kita semua mengerti bahwa pendidikan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga dalam review video saya ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.